Makna dan ujian dari Allah dengan kedatangan Al-Masih Dajjal. Ada sebuah tes dan ujian yang diberikan oleh Allah kepada manusia, yang tidak terdapat pada ujian yang dialami oleh umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad. Bahkan pada umat semasa Nabi Muhammad masih hidup hingga pada zaman para sahabat. Umat manusia yang hidup di zaman Al-Masih Dajjal, atau si Nabi Dajjal, mengalami ujian yang lebih berat dengan level yang lebih tinggi, yang tidak dialami oleh umat terdahulu dari zaman Adam hingga masa Rasulullah. Sebagai catatan, bukan hanya Allah saja yang memiliki nabi dan rasul. Iblis juga memiliki nabinya sendiri. Al-Masih Dajjal adalah nabi atau rasulnya milik iblis. Al-Masih adalah gelar yang diberikan kepada tiap-tiap nabi. Karena Al-Masih berarti tokoh juru selamat yang dinanti. Tiap-tiap nabi sebenarnya bergelar Al-Masih atau juru selamat yang dinanti atau ditunggu. Ketika seorang nabi akan berhenti dari tugas kenabiannya, apakah akibat wafat atau hal lain, sebelum dia wafat dia akan memberitahu umatnya, siapa nabi penerus dirinya, beserta apa tanda-tandanya. Nabi selanjutnya yang meneruskan tugas kenabiannya inilah, yang bergelar Al-Masih, atau juru selamat yang sedang ditunggu. Dan tanda-tandanya bisa berupa mukjizat. Nabi Yusuf dilanjutkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa dilanjutkan oleh Nabi Isa. Nabi Isa dilanjutkan oleh Nabi Muhammad. Mereka semua adalah Al-Masih atau Sang Mesias. Tiap nabi akan memberitahu umatnya, bagaimana tanda dan ciri-ciri nabi yang akan datang, dan melanjutkan tugas kenabiannya. Nabi Muhammad memberi label Al-Masih palsu bagi Dajjal, sebab dia datang setelah Nabi Muhammad dan akan mengaku-ngaku sebagai bagian dari Al-Masih atau Nabi utusan Allah. Padahal aslinya dia adalah Al-Masihnya atau nabinya iblis. Dan tugas para nabi Allah sudah ditutup oleh kenabian Muhammad. Karena Dajjal bergelar Al-Masih, atau seorang nabi, dan juru selamat yang dinanti, maka Dajjal juga memiliki mukjizat, sebagaimana halnya para nabi Allah. Perbedaannya, jika para nabi Allah memiliki mukjizat untuk membuktikan bahwa dirinya adalah utusan Allah, maka mukjizat Al-Masih Dajjal untuk membuktikan bahwa dirinya adalah nabi atau utusan Tuhan selain Allah. Disinilah letak bobot ujian yang lebih tinggi dibandingkan dengan ujian-ujian yang dialami oleh umat terdahulu. Dalam filsafat ilmu, membuktikan suatu kebenaran ada dua jenis. 1. Metode verifikasi. 2. Metode falsifikasi. Metode verifikasi adalah membuktikan kebenaran dengan bukti-bukti yang membenarkan kebenaran itu. Metode falsifikasi adalah membuktikan kebenaran dengan bukti-bukti yang membantah kebenaran itu. Semakin kuat dan banyak bukti yang mendukung suatu kebenaran, maka kebenaran itu terbukti benar. Ini adalah bentuk umum metode verifikasi. Tapi semakin banyak bantahan-bantahan yang gugur, dalam menyanggah dan menolak kebenaran itu, maka kebenaran itu terbukti benar. Ini adalah bentuk umum metode falsifikasi. Para ilmuwan sepakat bahwa, metode falsifikasi jauh lebih kuat dibandingkan dengan verifikasi, dalam membuktikan kebenaran. Sebab seolah data-data itu sendiri yang berbicara tanpa adanya bias dari pelaku yang membuktikan kebenaran itu. Sebab tiap-tiap orang akan berusaha keras untuk membuktikan klaimnya benar dan membuat versi kebenarannya sendiri. Hal ini bisa menjadi bias. Lazimnya, mukjizat para nabi sebagai tes ujian, apakah seseorang atau suatu umat telah beriman kepada Allah, dengan membenarkan mukjizat dari nabi Allah itu berdasarkan informasi dari nabi sebelumnya, tentang Al-Masih atau nabi yang akan datang untuk melanjutkan tugasnya. Hal ini menjadi bukti yang memverifikasi iman seseorang di sisi Allah, apakah seseorang itu benar-benar beriman menjadi hambanya. Dan lazimnya, mukjizat para nabi itu untuk membuktikan apakah seseorang itu memang nabi yang diutus Allah, atau bukan, dengan membawa mukjizat sebagai bukti kerasulannya. Tiap nabi akan memberitahu umatnya, bagaimana tanda dan ciri-ciri nabi yang akan datang, untuk melanjutkan tugas kenabiannya. Sehingga umatnya bisa memverifikasi, apakah seseorang itu nabi Allah atau bukan, berdasarkan kecocokan antara informasi dari nabi sebelumnya dengan mukjizat yang dibawa oleh calon nabi itu.
Ini bentuk umum bagaimana kita membuktikan kebenaran iman kita kepada Allah dengan metode verifikasi. Tapi kalau seseorang beriman kepada Allah, bukankah tidak menutup kemungkinan bahwa dia juga bisa beriman kepada Tuhan selain Allah? Disinilah, Allah memberikan sebuah tes ujian kepada kita, untuk membuktikan keimanan kita, memakai gaya falsifikasi dengan kehadiran Al-Masih Dajjal. Karena Nabi Muhammad adalah penutup para nabi-nabi utusan Allah, maka setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi yang bisa diimani, untuk melanjutkan risalah Rasulullah. Risalah Islam yang dibawa Rasulullah sudah sempurna dan mencapai akhir. Maka harus bisa dibuktikan bahwa, umat Islam harus kafir kepada risalah baru yang dibawa oleh Nabi setelah Rasulullah, dan kafir kepada Tuhan selain Allah. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran Al-Masih Dajjal. Disinilah letak perbedaan mukjizat dan kerasulan yang dimiliki oleh Al-Masih Dajjal dibandingkan para nabi yang diutus Allah. Jika mukjizat para nabi terdahulu sampai Nabi Muhammad, untuk membuktikan diri mereka adalah utusan Allah, dan mengajak orang-orang beriman kepada Allah saja, maka ujian dari mukjizat Dajjal adalah untuk membuktikan, bahwa dia adalah nabi dari Tuhan selain Allah, dan menguji orang beriman untuk kafir kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, untuk beriman kepada Allah yang Maha Tunggal. Dalam Al-Quran dinyatakan, orang beriman itu adalah mereka yang beriman kepada Allah saja, dan kafir kepada Toghut. Toghut adalah apa-apa yang disembah dan diimani selain Allah. Kalau kita beriman kepada Allah maka kita wajib kafir kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Syahadat Islam bahkan menyatakan, tidak ada Tuhan selain Allah. Maksudnya adalah, jika seseorang beriman kepada Allah, maka dia wajib kafir kepada semua Tuhan yang disembah selain Allah. Menerima keimanan kepada Allah dengan menolak semua keimanan terhadap Tuhan-Tuhan selain Allah. Dalam Al-Quran juga terdapat ayat yang menjadi dialog antara orang beriman dengan orang kafir. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Ayat itu menyiratkan, kalau orang beriman adalah kafir pada apa yang diimani oleh orang kafir dan orang kafir telah kafir pada apa yang diimani oleh orang yang beriman. Sehingga orang beriman dan orang kafir saling mengkafirkan satu terhadap yang lain untuk mengimani apa yang mereka yakini benar. Pada kerasulan dan mukjizat Al-Masih Dajjal ada perbedaan terhadap nabi-nabi utusan Allah. Jika seseorang membuktikan kebenaran imannya, dengan memverifikasi kebenaran Al-Masih atau nabi yang akan datang, berdasarkan informasi dari nabi sebelumnya. Maka pada masa Al-Masih Dajjal, seseorang membuktikan kebenaran imannya, dengan membantah, mengkafirkan, memfalsifikasi kebenarannya Al-Masih Dajjal, berdasarkan informasi dari nabi sebelumnya, yaitu Nabi Muhammad. Dajjal Al-Masih adalah simbol dari kekafiran kepada Allah. Beriman kepada Al-Masih Dajjal, berarti telah kafir kepada Allah. Dan kafir kepada Dajjal, berarti beriman kepada Allah. Pada kerasulan Al-Masih Dajjal dan mukjizatnya ada perbedaan terhadap nabi-nabi utusan Allah. Jika pada kerasulan para nabi sebelumnya, dari zaman Adam hingga Nabi Muhammad memakai pola. Seorang nabi selanjutnya dibenarkan, diverifikasi bahwa dia nabi Allah, dengan mencocokkan mukjizat atau tanda-tandanya, kepada informasi dari nabi sebelumnya. Maka pada kerasulan Al-Masih Dajjal, dia disalahkan, difalsifikasi, diingkari bahwa dia nabi Allah, dengan mencocokkan mukjizat atau tanda-tandanya, menurut informasi dari nabi sebelumnya, yaitu Nabi Muhammad. Jika pada nabi sebelumnya dari zaman Adam hingga Nabi Muhammad, seseorang dibenarkan imannya dengan membenarkan atau memverifikasi kenabian nabi selanjutnya berdasarkan informasi dari nabi sebelumnya. Maka pada kerasulan Al-Masih Dajjal, seseorang dibenarkan imannya, dengan memfalsifikasi atau mengkafirkan kenabian Al-Masih Dajjal, berdasarkan informasi dari Nabi Muhammad. Jadi sebenarnya kehadiran Al-Masih Dajjal, atau Nabi Dajjal, sebagai metode pembuktian bagi mukmin kepada Allah, apakah seseorang beriman sudah menutup keimanan terhadap Tuhan-Tuhan selain Allah, dengan mengkafirkan ajaran ketuhanan selain Allah dan beriman kepada Allah saja, dengan metode falsifikasi. Di sini posisi Nabi Dajjal Al-Masih sebagai simbol dari risalah,
ketuhanan dan kenabian selain dari risalah kenabian dan ketuhanan dari pihak Allah.